Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas soal DCF Undip, yaitu Olimpiade Kimia tingkat SMA yang diadakan oleh Universitas Diponegoro. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal DCF Undip tahun 2022. Mari kita mulai dari yang babak penyisihan. Soal nomor 1, massa atom relatif boron yang terdiri dari isotop Cu6329, wait. Ini boron tapi kok yang ditanyakan Cu, mungkin maksudnya tembaga kali ya. Kita ganti aja. Massa atomik relatif tembaga yang terdiri dari isotop Cu6329 dengan atomic mass unit sekian dan Cu6529 atomic mass unitnya sekian adalah 63,546. Berapa persen atom Cu65? Yang ditanya yang ini Cu65 ya. Dalam campuran isotop tersebut. Baik, ini adalah soal tentang hubungan massa atom relatif dengan massa atom isotop-isotopnya. Hubungannya seperti ini teman-teman. AR itu sama dengan persen isotop pertama dikali nomor massa isotop pertama ditambah persen isotop kedua dikali nomor massa isotop kedua. Kalau ada 3 lanjutin aja, tambah persen isotop 3 dikali nomor massa isotop. Tapi karena ini cuma 2 ya kita pakai 2 aja. Kalau kita terapkan di kasus Cu, kasus tembaga ini berarti ArCu itu sama dengan persen isotop 1, kita anggap ini adalah isotop 1, ini adalah isotop 2. Nah, yang ditanyakan adalah persen isotop 2-nya. Jadi kita misalkan saja ya. Misal persen isotop 1 itu adalah X, maka persen isotop 2 adalah 100 min X. Atau bisa jadi kita balik, karena di sini yang ditanya adalah persen isotop 2, kita misalkan aja isotop 2-nya X ya. Isotop 2-nya X, maka isotop 1-nya persennya adalah 100 min X. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, persen isotop 1 itu kan 100 min X. 100 min X, tapi satuannya persen. Persen itu kan artinya per 100. Per 100 dikali nomor massa isotop 1. Nomor massa isotop 1 itu yang ini. 62,9296. 62,9296 ditambah persen isotop 2, itu yang kita misalkan X, berarti X per 100 dikali nomor massa isotop 2. Nomor massa isotop 2 berarti yang ini ya, Cu65. Ini massanya adalah ini, 64,9278. Nah, tapi ternyata di soal ini, AR atau massa atom relatifnya sudah diketahui nih, 63,546. Jadi ArCu ini bisa kita ganti dengan angka 63,546. Nah, karena sudah ketemu persamaannya, nanti teman-teman bisa otak-atik aja, pakai aljabar biasa ya. Nanti akan ketemu nilai X sebesar 30,85%. Jawaban yang paling mendekati adalah 31% D. Next, nomor 2. Wah, ini ternyata udah ada tandanya ya. Tapi kita periksa dulu. Dalam molekul 1 butena, atom karbon yang diberi label 2 mempunyai hibridisasi. Oke, hibridisasi itu dipengaruhi oleh jumlah domain elektron. Ini cara cepatnya ya, bukan teori hibridisasinya. Kalau domain elektronnya 1, maka hibridisasinya S. Domain elektronnya 2, sp. Domain elektronnya 3, sp2. Domain elektronnya 4, sp3. Domain elektronnya 5, sp3d. Domain elektron 6, sp3d2. Tinggal ditambah aja satu persatu ya. Nah, domain elektron itu terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama atom pengeliling, yang kedua adalah pasangan elektron bebas atau PEB. Kalau kita analisa di atom C label 2 ya, yang ini, terlihat bahwa ada 3 atom lain yang mengelilingi. 1, 2, 3. Dan dia tidak punya PEB, berarti
Kita tulis dulu atom pengeliling adalah 3, PeB-nya adalah 0. Nah, total dari atom pengeliling dan PeB itulah namanya DE atau domain elektron. Jadi kalau 3 tambah 0 ya, 3. Domain elektron 3 berarti yang ini, sp2. So, ini benar jawabannya, yang A. Tapi kalau teman-teman menganalisa yang label 3, contoh ya, misal menganalisa C label 3. Kita hitung atom pengeliling. Di sini terlihat C ini dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4. 4 atom pengeliling. Sementara PeB-nya adalah 0, nggak punya PeB ya. Berarti domain elektron total 4 tambah 0 sama dengan 4. Maka untuk C yang berlabel 3 ini, berdasarkan domain elektronnya, dia hibridisasinya sp3. Nah, nanti teman-teman bisa terapkan teori ini di soal-soal yang lain ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Logam alkali dan alkali tanah banyak dimanfaatkan sebagai pewarna pada kembang api. Berdasarkan uji nyala saat dibakar, maka logam manakah yang memberi warna merah crimson? Nah, ini soal hafalan ya. Anyway, alkali itu golongan 1A, alkali tanah itu golongan 2A. Biasanya saya menghafalkannya untuk 1A. 1A itu kan Li, Na, K, Rb, Cs. Ini saya biasa menghafalkannya meku mebi. Merah, kuning, ungu, meku, ini merah lagi, B itu biru. Meku mebi itu 1A. Kalau 2A biasanya saya menghafalkannya dengan pupu jimehi. Kita tulis dulu aja ya. Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Pupu jimehi, putih, pupu, jingga itu sama aja merah bata juga. Sama ya, jingga itu merah bata. Sr, pupu jime merah, pupu jimehi, barium hijau. Nah, ini yang ditanya adalah warna merah. Merahnya merah crimson. Nah, merah kan ada macam-macam ya. Ada Li, ada Rb, ada Sr. Mana nih yang Li, Rb, Sr? Mari kita identifikasi dulu. Be ini bukan, dia putih. Na ini kuning, Ca ini jingga. Berarti bukan crimson harusnya. Cs ini biru, Ba hijau, Be putih, Ca merah. Harusnya sih mungkin ya, mungkin jawabannya yang paling mungkin adalah yang A karena ada Sr di sini ya. Sr merah. Kalau Na kan kuning. Berarti bukan ya. Sr itu merah. Nah, Ra ini saya nggak tahu ya warnanya apa, saya nggak hafal. Nanti teman-teman bisa cek. Karena Ra itu adalah radium di bawahnya Ba ya. Bisa jadi dia merah juga. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah Rb, maka benar. Rb kan merah juga. Sr dan Rb. Begitu. Kalau soal-soal hafalan seperti ini ya tergantung teman-teman ya. Sejauh mana atau sebanyak apa materi yang teman-teman sudah pelajari atau sudah baca. Anyway, mari kita lanjutkan. Nomor 4, jumlah neutron yang terdapat dalam inti atom X adalah 22. Jika konfigurasi elektron atom X adalah ini, maka nomor atom X adalah, kok yang ditanya nomor atom ya? Anyway, kalau nomor atom berarti ini akan sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron. Dari konfigurasi elektronnya, kita bisa hitung nih jumlah elektronnya berapa. Na itu 10 ditambah, ini 2, tambah ini 6. Berarti totalnya adalah 18. Berarti jumlah protonnya 18, ini sama aja nomor atom. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah nomor massa, maka ini sama aja jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jumlah proton itu sama dengan elektronnya, 18.
tambah jumlah neutron di soal 22. Ini kalau dijumlahkan berarti 40. Ini adalah nomor massa. Nah, kalau yang dimaksud di soal ini adalah nomor massa, maka jawabannya adalah 40. Tapi kalau yang nomor atom, beneran ini nggak salah ketik nih nomor atom, nggak ada jawabannya. Gitu ya. Jadi ini kita mungkin salah ketik ya nih ya. Jadi ini kita ganti, maka nomor massa atom X adalah jawabannya 40. Kita lanjutkan. Senyawa golongan 5A menghasilkan asam paling kuat jika direaksikan dengan oksigen adalah 5A. 5A itu N, P, AS, SB, BI. Asam yang paling kuat. Ini kan kalau misalnya kita analogkan tuh N itu oksidanya N2O5, P itu P2O5. Ini AS, AS2O5. Terus SB, SB2O5. BI, BI2O5. Nah ini kalau di dalam air nanti dia bisa membentuk asam HNO3, yang ini H3PO4, yang ini adalah H3ASO4, yang ini H3SBO4, yang ini BI ini adalah H3BiO4. Nah gini. Nah kalau AS, SB, BI ini kan jarang keluar di soal-soal ya. Di soal-soal sekolah maksudnya. Yang sering kali keluar adalah HNO3 sama H3PO4. Ini kan kalau dari trennya, HNO3 itu kan lebih kuat dibandingkan H3PO4 bukan? So, berarti kan dapat disimpulkan bahwa semakin ke atas, kekuatan asamnya akan semakin kuat. Berarti posisi yang paling atas itu kan adalah nitrogen di tabel periodik. Maka asam yang paling kuat adalah HNO3. Senyawa oksida yang bisa menghasilkan HNO3 itu adalah N2O5. Berarti asam yang paling kuat adalah N2O5. Jawabannya B. Nomor selanjutnya, nomor 6. Senyawa BaCl2 lebih mudah larut jika ditambahkan ke dalam senyawa. Sebenarnya BaCl2 itu larut-larut aja sih, cuman mungkin di sini hubungannya dengan efek ion senama. Nah, adanya ion senama itu menyebabkan kelarutan semakin kecil. Berarti kita cari larutan yang tidak mengandung ion senamanya BaCl2. Nah, BaCl2 ini kan ionnya terdiri dari Ba2+ sama Cl-. Kita cari yang nggak ada. Nih, yang A ini Cl ada, yang B Ba ada, yang C Cl ada, yang D Ba ada. Berarti yang nggak ada berarti E. Yang paling larut adalah di H2O2. Kenapa? Karena tidak ada ion senama di sini. Kita lanjut. Soal nomor 7. Berapakah muatan formal atom klorin? Klorin itu Cl. Dalam suatu asam oksi HOClO2 bila senyawa tersebut hanya mengandung ikatan tunggal. Hanya mengandung ikatan tunggal. HOClO2. Berarti kalau ikatannya tunggal semua gimana ya? Cl, O, H, O, O, gini ya. Kan tunggal semua ya. Ini kalau tunggal semua kayak gini nih. Berarti Cl masih punya 4 PeB. 4 PeB. 2 PeB. 4 elektron bebas, 2 pasangan elektron bebas. Ini masih punya 2 PeB, yang ini juga. Kayak gini ya berarti ya, karena di sini dibilangnya semua ikatannya tunggal. Ini yang paling mungkin ini yang bisa saya pikirkan. Karena sebenarnya ada lagi alternatif HOClO2 ini kan kalau kita tuliskan dengan bentuk yang lain kan HClO3. Nah, HClO3 itu kan begini. Setahu saya ya. Cuman ini kan ada rangkapnya.
Kalau nggak ada rangkapnya ya gini berarti kan. Atau ada satu lagi sebenarnya kemungkinannya. Cl, O, H, ini udah dipakai satu, dia masih punya 3 pasang elektron bebas ya, 3 PeB ini sebenarnya. Nah, 2 pasangannya dipakai untuk berikatan kovalen koordinasi dengan O. Jadi nanti dia akan membentuk ikatan dengan O, tapi ini ikatan koordinasi ini ya. Nah, mungkin yang paling logis adalah yang ikatan koordinasi ya, yang ini ya. Karena kalau yang tengah ini tadi ini kayak ini kan segitiga nih, sudutnya terlalu kecil untuk dia membentuk geometri elektron tetrahedral. Kalau ini nggak sesuai karena ini ada ikatan rangkapnya. Di sini dibilangnya di soal ikatannya tunggal semua. Ini yang paling logis. Berarti kalau mau kita hitung muatan formalnya, nah ini yang teman-teman harus ketahui adalah muatan formal itu sama dengan elektron valensi dikurangi elektron bebas dikurangi setengah kali elektron ikatan. Ini ya. Nah, elektron valensinya untuk Cl itu 7. Kalau kita lihat di gambar ini, elektron bebas punyanya Cl ada 2. Elektron yang dipakai untuk berikatan ada, ini kan ada 3 garis, 1, 2, 3. Masing-masing garis itu adalah 2 elektron, berarti totalnya adalah 2, 2, 2, 2 kali 3, 6 elektron untuk berikatan. So, tinggal kita masukkan aja ke rumus muatan formal. Muatan formal sama dengan elektron valensi 7 dikurangi elektron bebas 2 dikurangi setengah kali elektron ikatan, setengah kali 6. 7 kurangi 2, 5 kurangi 3, 2. Jadi plus 2. So, muatan formalnya adalah plus 2. Next. Nomor 8. Which oxide has the highest melting point? Senyawa oksida mana yang memiliki melting point itu titik leleh yang paling tinggi? H2O, dia 0 derajat ya, ini kan air 0 derajat. SO2 ini bahkan gas, NO2 gas, N2O gas, SiO2 ini pasir. Pasir yang paling susah meleleh ya. Jawabannya D. Nomor 9. Suatu reaksi redoks ternyata kalium dikromat bereaksi dengan natrium nitrit. Dalam suasana asam menjadi Cr2SO4 3 kali dan kalium sulfat. Setelah reaksi disetarakan, maka 1 mol K2Cr2O7 membutuhkan mol NaNO2 sebanyak. Oke, di sini poinnya adalah K2Cr2O7 bereaksi dengan NaNO2 menjadi Cr2SO4 3 tambah K2SO4 tambah, nah ini tambah satu lagi nih, harusnya masih ada ya, atom N-nya kan belum ada nih. Tapi kalau dari cerita ini kita bisa aja memperkirakan produknya apa. Yang jelas ini kan Cr-nya awalnya biloxnya 6 berubah jadi biloxnya 3, berarti kan Cr biloxnya turun. Otomatis N ini nanti biloxnya naik. NO2 kalau teroksidasi dia menjadi sesuatu yang ada nitratnya, NO3. NO2 jadi NO3. Jadi kalau kita tuliskan reaksi bersihnya akan kita dapatkan seperti ini. K2 Cr2O7 itu kita ambil aja Cr2O7 2 minnya. Tambah NaNO2 kita ambil aja NO2 minusnya. Ini kita ambil aja Cr3 plusnya. Tambah ini kita ambil NO3 minus. Yang ini nggak ikut ya. Ini kan cuman efek dari adanya asam sulfat aja. Nah, sekarang kita hitung. Pertama kita setarakan dulu Cr-nya. N-nya sudah setara, kita hitung biloxnya. Ini bilox totalnya masing-masing kan plus 6, jadi kalau ada 2 jadi plus 12. Ini masing-masing plus 3, kalau ada 2 berarti plus 6. Kemudian untuk NO2 ini min 4 plus 3, yang ini plus 5.
12 ke 6 berarti kan dia melibatkan 6 elektron. Sedangkan untuk NO2 minus ke NO3 minus dia melibatkan dari 3 ke 5, 2 elektron. Nah, supaya sama, maka yang 6 elektron dikali 1, yang 2 elektron dikali 3. 2 kali 3 kan 6, 6 kali 1, 6 juga. Sehingga ketika elektronnya dikali 3, maka koefisien NO2 minus juga dikali 3, koefisien NO3 minus juga dikali 3. Dari sini kita bisa tahu bahwa 1 mol K2Cr2O7 akan membutuhkan NaNO2, NaNO2 kita wakili dengan NO2 minus, membutuhkan 3. Dari mana tahu 3? Ini koefisiennya. Perbandingan koefisien Cr2O7 sama NO2 itu adalah 1:3, sehingga 1 mol kalium dikromat akan membutuhkan 3 mol NaNO2. Jawabannya adalah C. Next, soal nomor 10. Berikut ini reaksi manakah yang jumlah mol massa paling tinggi? Mol massa? Mungkin yang dimaksud mol saja ya. Karena di sini kan sudah ada massanya. Nah, tinggal kita hitung aja molnya. Tapi sebelum menghitung mol, kita harus bisa menghitung MR atau massa molar masing-masing zat. Iodin I2, berarti iodin itu AR-nya 127. Ini teman-teman kalau nggak hafal bisa dicek tabel periodik aja ya. Nih, I itu di sini ya 126,9. Jadi kita buletin aja 127 begitu. 2 kali 127. Hasilnya adalah 254. Begini. Terus untuk yang CH3COH nih C-nya ada 2. 2 kali 12 tambah O-nya ada 2. 2 kali 16 tambah H-nya ada 4. 4 kali 1. 24 tambah 32 tambah 4. 60. Kalau CaOH 2 kali berarti Ca 40 ditambah O-nya ada 2. 2 kali 16 tambah 2 kali H-nya ada 2 ya. 2 kali 1. 40 tambah 32 tambah 2. 74. Terus MgCl2, Mg itu 24, Cl2 itu 35,5. 2 kali 35,5. 2 kali 35,5, 71. 71 ditambah 24 itu adalah 95. Next, K2Cr2O7. 2 kali K itu 39 tambah 2 kali Cr itu adalah, kita lihat, Cr itu adalah 51,99. Berarti kita bulatkan aja 52 ya. Kita bulatkan aja 52 tambah 7 kali 16. Ini hasilnya adalah 294. Nah, selanjutnya untuk menghitung mol, mol itu kan massa dibagi MR. Ya udah masing-masing kita hitung saja. Untuk yang A dulu, ini kan massanya 10, ya udah 10 dibagi 254. Kalau yang B itu adalah 12 dibagi 60. Yang C itu adalah 8 dibagi 74. Yang D itu adalah 15 dibagi 95. Yang E itu 13 dibagi 294. Kita cari yang paling tinggi, yang paling besar ya. Yang E ini pasti enggak nih, ini aja 13 kok. Di atasnya, di bawahnya 200-an. Tentu dia bukan, yang E salah. Terus mana ini yang bisa bersaing ya? Ini juga 200-an nih, kayaknya kalah juga. Tapi kita hitung aja deh, biar tidak salah ya. 10 dibagi 254 itu sekitar 0,04. Terus kalau 12 dibagi 60 itu sekitar 0,2. 8 dibagi 74 itu sekitar 0,108. Kalau yang 15 dibagi 95, 0,158. Oke, berarti dari sini ketahuan yang paling besar adalah 0,2, yang B. Nomor 11. Edward, Jeff, Emily, dan Angel sedang melakukan pengamatan terhadap 3 unsur segolongan. Berikut data hasil pengamatan yang mereka lakukan. Ya, ada unsur A, B, C, ini satu golongan, ingat ya. Datanya ini, terus berdasarkan data tersebut, ada beberapa pernyataan berikut. Edward mengatakan bahwa unsur A memiliki jari-jari lebih besar daripada unsur B. Mari kita lihat. Unsur A bereaksi hebat dengan air. Oke, bereaksi hebat dengan air itu berarti, ini semua bereaksi hebat dengan air ya. Berarti unsur ini
itu merupakan golongan 1A. Daya hantar panas, ya, daya hantar panas kok menghantarkan listrik. Maksudnya daya hantar listrik kali ya. Listrik. Ini menghantarkan, nah sama semua, berarti ini logam semua. Kalau menghantarkan listrik berarti unsur logam. Logam 1A, terus nah yang beda hanya warna nyala. Warna nyala tadi kita sudah sempat bahas ya, bahwa untuk golongan 1A itu biasanya saya menghafalkannya dengan Linaka RBCS itu adalah Meku Umebi. Merah, kuning, ungu, Meku Ume, merah lagi, biru, Meku Umebi. Berarti kalau biru keunguan dia CS. Terus kalau kuning keemasan, kuning berarti Na. Merah keunguan berarti merah, ya bisa Li, bisa RB. Waduh, merah keunguan itu sepertinya RB deh. RB. Nah, kita RB aja. Kalau Li kayaknya merah menyala gitu. Oke, sekarang kita periksa lagi pernyataannya Edward. A memiliki jari-jari lebih besar daripada B. A itu RB, B itu Na. RB posisinya lebih bawah dibandingkan Na, berarti jari-jarinya lebih besar. Benar. Jeff mengatakan bahwa unsur B lebih mudah teroksidasi daripada unsur A. Unsur B itu Na, A itu RB. Ini makin ke bawah itu makin mudah teroksidasi. Berarti pernyataannya salah ya. Harusnya yang lebih mudah teroksidasi adalah yang RB atau unsur A. 1 benar, 2 salah. Nomor 3, Emily mengatakan bahwa unsur C lebih mudah terion daripada unsur B. Nah, lebih mudah terion itu berarti energi ionisasinya rendah. Dalam satu golongan, semakin bawah posisinya, energi ionisasi makin kecil. Berarti ini sama saja mengatakan Emily unsur C itu energi ionisasinya lebih rendah dari B. C itu CS, B itu Na. Posisi CS lebih bawah, berarti energi ionisasi lebih rendah. Pernyataannya benar. 1 dan 3 benar. Edward dan Emily benar. Nah nih, Edward dan Emily ini udah ada jawabannya. Angel nggak usah dicek, karena kita udah dapat nih pernyataannya. Selesai, kita lihat nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Oke, ini ada unsur, ada proses pembuatan, ada kegunaan. Waduh, ini sih hafalan ya, kimia unsur ya. Yang jelas, mari kita lihat dulu. Saya nggak hafal nih, jujur nggak hafal proses pembuatan, nama proses pembuatannya apa. Natrium digunakan untuk alat-alat elektronik. Sepertinya tidak, natrium itu kan garam. Garam dari ini ya, dari dapur. Yang biasa dipakai di dapur. Alat elektronik kayaknya tidak, berarti nomor 1 salah. Nomor 2, urea, Wohler, bahan pupuk. Urea, bahan pupuk itu benar. Tapi Wohler ini, sekali lagi saya tidak hafal. Tembaga, reduksi, cairan pendingin reaktor atom. Tembaga, kok cairan, tembaga itu padatan. Berarti salah nomor 3. Nomor 4, klorin, diakon nggak tahu. Diakon ini benar apa salah, tanda tanya. Pemutih kertas, yes betul. Klorin nggak hanya pemutih kertas ya. Bahkan Baiklin itu mengandung klorin juga. Besi, daun, rangka bangunan. Ini besi ini benar dipakai rangka bangunan, ya kan? Tapi daun ini nggak tahu nih. Berarti kandidat benernya adalah 2, 4, sama 5. Kita cek opsi jawabannya. 2, 4, 5. 4, 5 nggak ada. 2, 4 adanya. Oke, jawabannya 2, 4 ya. Nah begitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, dicari di Google atau di buku kimia unsur begitu. Supaya lebih pasti aja. Nomor 13, diketahui unsur P, Q, R dengan nomor atom masing-masing P6, Q8, R11. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke ini berkaitan dengan bagaimana dia berikatan, tipe ikatan ya, karena ini ada sifat lelehan, sifat apalagi nih padatan, larutan gitu ya. Mari kita tulis dulu aja konfigurasi elektronnya, biar kita tahu berapa sih elektron valensi masing-masing. P ada 6, berarti 2, 4. Q 2, 6. R 2, 8, 1. Oke. Ini logam, cenderung membentuk
kation. Yang ini non logam, dia cenderung membentuk anion. Ini 4 nih. Ini sebenarnya atom karbon ya. Non logam sih. Atau teman-teman bisa bilang semi logam, terserah lah. Ini bisa kation, bisa anion. Tapi lazimnya dia ikatannya kovalen. Begitu. Mari kita lihat. Unsur P dan Q ikatan ionik. P dan Q ikatan ionik salah ya, sama-sama non logam. Senyawa R2Q dalam bentuk lelehan dapat menghantarkan listrik. R2Q itu berarti R sama Q, R kation, Q anion, berarti R2Q ini senyawa ionik. Senyawa ionik dalam bentuk lelehan dapat menghantarkan listrik, berarti benar. B, benar. Terus yang C, senyawa R2Q dalam bentuk lelehan. Ini kok sama dengan yang B, ini berarti C benar juga. Larutan senyawa PQ2 dapat menghantarkan listrik. Larutan senyawa PQ2 kan ini ya. Nah ini cenderung kovalen, berarti ini katanya kovalen, berarti tidak menghantarkan listrik. Salah. Titik leleh PQ2 lebih tinggi daripada R2Q. Salah ya, PQ2 kan tadi kovalen. Yang R2Q tadi kita sudah analisa dia ionik. Ionik itu pada umumnya titik lelehnya lebih tinggi daripada kovalen. Kalau ini dibilang kovalennya lebih tinggi berarti salah. Senyawa yang terbentuk dari unsur Q dan R hanya dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan. Q dan R. Q dan R itu berarti R2Q tadi kan? Hanya dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan. Salah, bisa juga larutan. Karena dia ionik. Berarti F salah. Kok sampai F? Ini mungkin kedouble nih. C sama B-nya. Jadi jawabannya nih ya, B. Mari kita lanjutkan lagi. Nomor 14. Diketahui unsur R memiliki nomor atom 16, R16, Y9, Y9. Berikatan membentuk RY4, hibridisasi dan bentuk molekul senyawa tersebut adalah R itu kan berarti 2, 8, 6. Y itu adalah 2, 7. Loh, kok bisa RY4? Harusnya kan R 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini kan? Y-nya tinggal masang satu-satu. Oh, bisa sih emang. Bisa, tapi nanti Y-nya ini kan masih ada satu single, kita pasangkan dengan ini. Ini single sama ini. Y yang single sama ini dipecah nih. Salah satu yang berpasangan di R ini dipecah. Nah, kenapa bisa dipecah? Karena R ini periode 3. Untuk periode 3 ke bawah dia boleh lebih dari oktet. Jadi tidak masalah ya. Oke, kalau kita rapikan berarti nanti struktur Lewisnya adalah R, Y sama ada 1 PeB. Kalau dari jumlah atom pengeliling, ini kan pusatnya jelas ya, pusatnya adalah R, atom pengelilingnya Y, ini ada 1, 2, 3, 4, 4 Y. Berarti atom pengelilingnya 4, PeB-nya pasangan elektron bebas itu 1 yang di sini nih. Berarti kalau di total, domain elektronnya adalah 4 ditambah 1, yaitu 5. Kalau domain elektronnya 5, berarti hibridisasinya sp3d ini. Mana sp3d? Yang B sp3d. Mana lagi? Yang D sp3d. Nah, selanjutnya berarti tinggal bentuknya ya. Bentuknya kalau seperti ini itu bentuknya adalah harusnya jungkat-jungkit ya. Jadi nanti itu R, terus kayak gini nih, Y-nya agak di depan, terus sama Y di belakang, sama di samping 2. Nah ini ya, jungkat-jungkit ya. Jadi kalau di sini dibilang oktahedral salah, sp3d yang satunya dibilang trigonal bipiramida salah juga. Harusnya jungkat-jungkit sih. Cuman kalau ditanyanya adalah, ini kan yang ditanya bentuk molekul ya. Kalau bentuk molekul salah.
Tapi kalau bentuk molekul ini diganti geometri elektron, benar, geometri elektronnya adalah trigonal bipiramida. Kalau misalkan harus memilih antara A, B, C, D, E ini, saya akan memilih yang D, karena dia lebih mendekati. Begitu. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Tabel berikut berisi harga elektronegativitas 5 buah unsur. Ada K elemen O, ini harga keelektronegatifannya. Skema berikut yang paling sukar larut dalam air adalah sukar larut dalam air. Sukar larut. Air itu polar. Polar akan melarutkan senyawa polar lainnya. Semakin polar berarti semakin mudah larut. Berarti kita harus mengidentifikasi nih, mana yang paling polar dengan cara semakin polar itu ditandai dengan selisih keelektronegatifan besar. Begini. Nah, berarti kita hitung selisihnya ya. Ini dulu KL, K sama L, selisihnya adalah 2,1 dikurangi 0,8, 1,3. Kalau KM 2,5 dikurangi 0,8 berarti 1,7. LN ini 3,5 dikurangi 2,1, 1,4. MN ini 3,5 dikurangi 2,5, 1,0. NO 4,0, N 3,5, berarti 0,5. Yang paling sukar larut berarti yang punya selisih keelektronegatifan paling kecil. Kebetulan di sini yang terkecil adalah 0,5 NO. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan nomor 16. Di bawah ini manakah molekul yang tidak mengikuti aturan oktet? I2 H2S ini aturan oktet. NH4 Br aturan oktet, oktet juga. Nah, ini apa nih Al nih? Ini belum oktet ya. BCl3. Nah, BCl3 itu Cl dah. B-nya cuma punya 6. Ini juga nggak oktet nih. Tapi PCl3, nah PCl3 ini oktet. Dia gini. PCl, masih ada PB-nya 1. Dia oktet. Oke, baik. Yang D sekarang. SiCl4 oktet. O3 oktet, AS4 oktet, Cl2 oktet. Loh. Ini yang lainnya oktet semua, berarti yang nggak oktet BCl3 sama Al saja. Ini mungkin bukan PCl3 ya, ini harus diganti PCl5. Nah, kalau PCl5 baru dia tidak oktet. Jawabannya adalah yang C. Tapi PCl3 harus diganti dengan PCl5. Tapi kalaupun ini PCl3 harusnya kalau emang harus memilih antara A sampai E, yang paling tepat ya C. Karena sisa yang lain ini memenuhi aturan oktet. Nomor 17. Massa 5 liter nitrogen pada T dan P tertentu adalah 5,6 gram. Berapa jumlah atom He yang terdapat dalam 10 liter gas He pada T dan P tersebut? Bilangan Avogadro-nya ini. Oke, ini pakai perbandingan mol 1 per volume 1 sama dengan mol 2 per volume 2. Karena T dan P-nya sama, suhu dan tekanannya sama. Berarti yang dibandingkan hanya mol sama volume saja. Kita anggap aja yang keadaan 1 ini adalah nitrogen N2, keadaan 2 ini adalah He. Nah, kalau nitrogen, kita kan harus menghitung molnya dulu nih, karena diketahui massa 5,6 gram. Untuk menghitung mol, N1 berarti sama dengan 5,6 gram per MR-nya N2. AR-nya N kan diketahui 14. Karena gas itu dalam bentuk diatomik, nitrogen ya, berarti 14 kali 2, 28. 5,6 per 28 berarti 0,2 mol. Kemudian di sini yang perlu kita cari dari perbandingan N sama V ini adalah mol He-nya. Karena dari mol He kita bisa menghitung jumlah atom. Kita hitung saja ya. N1-nya 0,2, V1-nya volume nitrogen 5. Sama dengan mol 2, mol keadaan 2 yang dicari per volume He 10. Dari sini kita bisa hitung bahwa
N2 itu sama dengan 0,4 mol. Nah, sekarang langkah terakhir adalah menghitung jumlah partikelnya He. Mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kalau di sini kebetulan cuma pakai 6 aja ya. Kita sesuaikan aja. 6 kali 10 pangkat 23. Berarti molnya ini adalah 0,4 kali 6, 10 pangkat 23. 6 kali 4, 24. Kalau dikali 0,4 berarti 2,4 kali 10 pangkat 23 partikel. Berarti jumlah partikel He, jumlah atom He adalah 2,4 kali 10 pangkat 23. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 18. Suatu senyawa dengan MR80 mengandung 40% massa unsur X, AR-nya 32, dan sisanya adalah unsur Y, AR-nya 16. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, ini sebenarnya kita nggak perlu pakai 40% bisa ketemu. Kenapa? Karena pilihan ganda soalnya kan. Yang penting kita cari MR-nya yang 80. Kita mulai dari A. X, Y, berarti X-nya 32 tambah 16, ini hasilnya adalah 48, berarti bukan. XY2, 32 tambah 2 kali 16, 64, bukan. XY3, 32 tambah 3 kali 16. 3 kali 16 itu 48, 48 tambah 32, 80. Oh ya sudah, ini berarti jawabannya. Selesai. Tidak perlu kita gunakan 40% ini. Kita lanjutkan, nomor 19. Gas X yang merupakan oksida belerang dapat diperoleh dari reaksi berikut. 2H2S plus 3O2, ini harusnya panah, menjadi 2H2O gas ditambah 2X gas. Pada kondisi tertentu, reaksi antara 1,5 liter H2S dengan gas O2 berlebih menghasilkan 4,8 gram gas X. Pada kondisi ini, 2,8 gram gas N2 memiliki volume 2 liter. Berdasarkan data di atas, maka massa molekul relatif gas X adalah, sebentar ya, kita pikir dulu, ini kan 1,5 liter H2S pada kondisi tertentu. Nah, tertentu ini nggak tahu nih kita kondisi apa. Berapa suhunya, berapa temperaturnya, jadi kayak seakan-akan 1,5 liter ini nggak usah dipakai gitu. Tapi kita coba dulu ya, pakai yang pasti-pasti dulu. Di sini dihasilkan gas O2 4,8, di sini dihasilkan gas X 4,8 gram. X di sini masanya adalah 4,8 gram. Yang ditanya adalah MR-nya berapa ini. Berarti kita harus tahu berapa molnya dia. Molnya dia berapa gitu kan. Di sini ada lagi nih. Pada kondisi ini 2,8 gram gas N2, 5,8 gram. Berarti MR-nya ini karena N2 AR 14, berarti MR-nya 14 kali 2, 28. Ini adalah MR, ini massa. Memiliki volume 2 liter, volumenya 2 liter. Terus, oh I see, ya benar, alright. Berarti kondisi tertentu ini maksudnya sama juga dengan kondisinya N2. Berarti kalau kita pakai perbandingan volume dulu, kalau gas H2S ini adalah 1,5 liter, koefisiennya 2 ya, maka gas X yang dihasilkan, ini pakai perbandingan koefisien. 2 bagi 2 kali 1,5, ya hasilnya adalah 1,5 liter. So, gas X ini volumenya adalah 1,5 liter. Tinggal kita menggunakan perbandingan. NX per VX sama dengan N-nya nitrogen per V-nya nitrogen gitu ya. Molnya X ini kita nggak tahu, tapi volume X kita tahu 1,5. Molnya N, molnya nitrogen, kita cari dulu ya. Molnya nitrogen berarti adalah massa 2,8 dibagi MR 28 0,1. Oke, kita dapat volumenya 2. Berarti dari sini kita akan menghitung nilai mol X. NX per volume X-nya 1,5 sama dengan molnya nitrogen itu 0,1 dibagi volume nitrogen itu adalah 2 liter, 2. Berarti dari sini kita dapat molnya X itu sama dengan 0,075 mol. Ini adalah molnya X. Yang dicari MR, ya udah kita gunakan data massa
sama mol untuk menghitung MR. Di sini ya kita hitung ya. Kan rumusnya kan adalah mol sama dengan massa per MR. Berarti kalau MR itu adalah massa dibagi mol. MR-nya X berarti adalah massanya X 4,8 dibagi M-nya X itu adalah 0,075. Berarti MR-nya X itu adalah 4,8 dibagi 0,075, 64. Jadi jawabannya massa molekul relatif gas X adalah 64, jawabannya D. Nomor 20. Untuk menurunkan titik beku 2,5 liter air, massa jenisnya 1, menjadi minus 0,74 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, KF-nya 1,86, diperlukan jumlah gula yang harus dilarutkan sebanyak. Baik, oke. Di sini kita pakai konsep penurunan titik beku ya. Ini sifat koligatif larutan. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Delta TF-nya di sini 0,74, KF-nya 1,86. Kali M ini molalitas, bukan massa ya, molalitas. I ini adalah faktor Van Hoff. Nah, untuk gula faktor Van Hoff-nya itu 1 karena dia non elektrolit. 1. Berarti molalitas yang diperlukan adalah 0,74 dibagi 1,86. Hasilnya adalah 0,398 molal. Ini tahap 1. Tahap 2, ini kan dicari berapa jumlah gula yang harus dilarutkan dalam gram, berarti yang dicari adalah massa gula, massa zat terlarut. Molalitas itu dapat dihitung dengan gram zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut. Molalitasnya kita udah dapat di sini 0,398 sama dengan gramnya kita nggak tahu, kita misalkan X, MR-nya 342. Ini 1000, tetap 1000. Gram pelarutnya, nah ini kan pelarutnya air. 2,5 liter air, massa jadinya 1. Berarti ini setara dengan 2,5 kilogram. Kalau kita jadikan gram, maka 2500 gram. Berarti gram pelarutnya adalah 2500. Dari sini nanti kita bakal ketemu nilai X atau massa gula yang harus dilarutkan adalah sebesar 340 gram. So, jawabannya adalah yang C.